Ya, pemirsa, Iran menyatakan operasinya tuntas, tapi bersiap untuk balasan yang lebih besar jika Israel dan Amerika Serikat menyerang Iran. Apa yang akan terjadi selanjutnya jika benar Israel menyerang Iran? Kita akan membahasnya bersama dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa periode 2004-2007, Makarim Wibisono. Prof. Makarim, selamat malam. Selamat malam, Mas. Apa kabar, Mas? Sehat-sehat, Prof. Makarim. Minal aidin wal faizin, tapi ini di tengah-tengah suasana Idul Fitri ini kita melihat ada eskalasi ketegangan geopolitik khususnya di Timur Tengah setelah Iran meluncurkan serangan ke Israel. Sepengalaman Anda dan sepengetahuan Anda, Prof. Makarim, apakah Israel mungkin melakukan serangan balasan meskipun Amerika Serikat sudah mengatakan tidak ikut ambil bagian? Apakah itu ada kemungkinan atau tidak? Bagaimana, Prof. Makarim? Menurut hemat saya, bahwa Israel sekarang ini ingin menunjukkan bahwa Israel itu dalam posisi selalu bertahan dan menyerang. Ya, jadi ini posisi yang dilakukan oleh Benjamin Netanyahu dalam rangka untuk menunjukkan bahwa survival dari pemerintah Israel itu tergantung daripada bagaimana dia menghadapi masalah dengan kekerasan senjata. Jadi yang sekarang dilakukan adalah power politics, jadi kekuatan berdasarkan power, ya. Nah, sekarang kita juga melihat sebenarnya di dunia internasional juga ada mekanisme yang berdasarkan hukum, ya. Nah, mekanisme yang berdasarkan hukum ini, ya itu tidak dihargai oleh Benjamin Netanyahu. Nah, sekarang kita mengetahui sendiri bahwa Dewan Keamanan sudah mengeluarkan resolusi mengenai bagaimana supaya Israel tidak menyerang Gaza, ya, tetapi juga langsung dilanjutkan dengan langkah serangan, ya. Ya, ini menunjukkan suatu periode di mana bahwa Israel itu harus menunjukkan dia itu bertahan, ya, karena buat Benjamin Netanyahu, kalau dia tidak bisa menunjukkan bahwa dia itu bisa bertahan, dia sendiri tidak akan bertahan di dalam pemerintahan Israel itu sendiri. Karena di dalam pemerintahan Israel tidak semua hawkish, tidak semua mempunyai nilai agresivitas seperti Benjamin Netanyahu. Tetapi juga ada kelompok-kelompok yang mempunyai pandangan-pandangan yang menginginkan langkah-langkah yang lain. Nah, sekarang adakah bagaimana dia harus memperhitungkan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Israel, di mana Amerika Serikat sudah menyatakan agar supaya jangan ada serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel, karena ini menunjukkan suatu langkah-langkah yang sifatnya emosional, langkah-langkah yang tidak berdasarkan pertimbangan politik yang seksama, tapi berdasarkan langkah-langkah emosional. Jadi kalau menurut Anda, Prof. Makarim, sangat kecil kemungkinan atau tidak mungkin Israel akan menyerang Iran karena Amerika Serikat sudah memperingatkan tidak akan mendukung serangan itu, ya? Ya, saya melihat bahwa kemungkinan adanya serangan besar-besaran dari Israel ke Iran itu kelihatannya tidak menjadi kemungkinan yang besar. Tetapi Israel itu biasa melakukan serangan-serangan yang sifatnya intelligence-based attack, ya, yang melakukan serangan-serangan yang banyak pertimbangan-pertimbangan intelligence di dalam serangan itu. Jadi mungkin hal-hal itu yang akan dilakukan secara intensif, ya, tanpa memberikan semacam serangan masif yang melibatkan angkatan bersenjata Israel yang besar. Pertanyaan ini penting untuk kembali ditanyakan kepada Anda, Prof. Makarim, karena ketika serangan ini diluncurkan, serangan Iran diluncurkan ke Israel dan Israel mengaktifkan sistem pertahanan udaranya, sempat ada sekian orang yang melihat bahwa ini bisa jadi kalau ada eskalasi menjadi awal dari Perang Dunia Ketiga. Katanya begitu, Prof. Makarim. Kalau menurut Anda, seberapa besar kemungkinan eskalasi konflik ini? Karena ada yang mengatakan kalau kemudian Israel menyerang Iran, Amerika mungkin akan ikut, tapi juga Rusia juga mungkin akan ikut, dan itu bisa menjadi perang dunia yang baru. Menurut Anda kemungkinannya seperti apa, Prof. Makarim?
Kalau saya melihat ya bahwa walaupun nilai persenjataan yang dimiliki oleh Israel itu ya tidak sekuat yang dimiliki oleh misalnya oleh Rusia ya dan Mhm. kekuatan-kekuatan lain ya, tetapi Israel itu juga memiliki senjata nuklir ya. Jadi senjata nuklir itu punya posisi yang khusus di dalam percaduran kekuatan-kekuatan militer yang ada ya. Ya. Nah, ini bisa juga menjadi pengaruh bagi eskalasi yang besar. Tapi jangan lupa, ya, kalau kita melihat sejarah pertempuran yang melibatkan perang dunia itu, pada umumnya kalau nilai strategis dari kekuatan negara besar itu terganggu, Ya. ya, memang banyak ya, hal itu disebabkan oleh proksi-proksi yang bermain, tapi di mana proksi itu fungsinya adalah mendukung kekuatan daripada negara besar yang disupport seperti dia, ya. Nah, Oke. saya melihat bahwa sekarang ini kepentingan utama yang ada itu adalah kepentingan Israel yang sementara ini ingin menzolimi rakyat Palestina khususnya di Gaza itu dengan maksimal ya. Nah, ini dasar yang menurut hemat saya bukan dasar yang apresiatif buat masyarakat Amerika untuk didukung gitu Baik. ya. Jadi kalau ini dasarnya itu dasar yang tidak didukung oleh masyarakat Amerika secara luas, Ya. saya tidak melihat bahwa ini akan mendorong menuju arah perang dunia. Kenapa? Perang dunia ini kan menghadapi apa yang disebut persepsi mengenai mutual ya assured destruction. Jadi masing-masing pihak yang memiliki senjata nuklir itu sudah mempunyai semacam strategi untuk bagaimana kalau Ya. senjata nuklir itu dilakukan itu harus Baik. destruksinya itu maksimal. Oke. Prof. Makarim, Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan bahwa konflik Iran-Israel ini membuat Timur Tengah ada di ambang kehancuran. Di bagian berikut nanti saya akan bertanya mengenai sebetulnya bagaimana sikap PBB dan apakah ada dampak dari PBB terhadap konflik ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.